Benar-benar luar biasa. Siapa penari itu, Ki? Saat Pudaksari gagal membawa Bayu Samudera, hatinya tenggelam dalam kepedihan yang dalam. Namun, ia tak ingin menyerah. Dengan tekad yang membara, ia memutuskan untuk menghadapi Bayu sendiri. Yang tak disangkanya, Bayu Samudera ternyata adalah jelmaan Nyi Brangah, ratu buaya penuh siasat. Menyamar sebagai penari, Pudaksari pun menuju tempat Bayu. Awalnya, penyamarannya berhasil, tetapi kehadiran sosok anggun ini segera menimbulkan kecurigaan di kalangan penghuni tempat itu. Khawatir, Brangah akan memanfaatkan aji kembang nangkep tawon. Kalau sampai ini terjadi, Bayu bisa terlena nanti. Ojo wedi kangelan, jangan takut, turun dan gagalkan maksud Brangah. Baik, Nyi Ratu. Di kejauhan, Nyi Roro Kidul, sang penguasa lautan, mengamati dengan saksama. Merasa bahwa ancaman sudah mendekat, ia memanggil Patih Condro Manik untuk menghentikan niat licik Nyi Brangah. Saat Nyi Brangah yang menyamar sedang menari bersama Bayu Samudera, tiba-tiba Condro Manik muncul. Dengan gerakan gemulai, ia ikut menari, menciptakan persaingan indah yang penuh ketegangan. Bayu Samudera yang terpesona tak bisa memilih di antara keduanya, dan para penonton terdiam, bingung membedakan mana yang asli dan mana yang palsu. Ketegangan memuncak hingga akhirnya pertarungan tak terelakkan. Kalah dalam persaingan, Nyi Brangah terpaksa mundur dengan penuh kekecewaan. Hebat, tapi jangan merasa menang dulu. Rasakan Wiso Pegat Sukmoku. Kita tidak mungkin menang. Cepat pergi, Ratu. Biar saya menahannya. Yang kita hadapi adalah Cunubani.
Mudah-mudahan Ratu Branga sadar kalau Bayu Samudro tidak akan pernah menjadi miliknya. Kanjeng Ratu, Ada apa? dia akan mengulangi di kesempatan lain. Itulah yang akan terjadi, Kanjeng Ratu. Ya, itu bisa saja terjadi. Tapi bukan itu yang aku harapkan. Di istananya, Nyai Roro Kidul berbincang dengan Koco Benggolo, membahas kegigihan Nyi Brangah yang terus-menerus mengejar Bayu Samudera meski usahanya selalu gagal. Di lain tempat, Nyi Brangah yang patah hati curhat pada para pengikutnya tentang cinta tragisnya yang tak pernah berujung bahagia. Namun, pikiran Nyi Brangah mendadak teralihkan pada sosok Seto Satrio, lelaki yang dulu pernah ia cintai. Awas kamu Cundomani! Awas kamu Cundomani! Mohon ampuni saya, Nyi Ratu. Maafkan saya. Di mana Seto Satrio? Seto Satrio, aku akan menjemputmu sekarang. Minum dulu baru laporan. Sementara itu, Seto Satrio termenung di istana kecilnya, memikirkan masa depan bersama sang ibu. Mereka merencanakan hidup yang lebih baik, hingga Nyi Brangah tiba-tiba datang. Dihantui perasaan lama yang belum padam, Nyi Brangah mengungkapkan kerinduannya. Meski hati sang ibu berat, ia merelakan anaknya jatuh ke pelukan Ratu Buaya itu. Cinta terlarang kembali bersemi di bawah malam bertabur bintang, meski Seto Satrio sadar hatinya terombang-ambing antara cinta dan takdir. Kan kaya? Bukan begitu. Dulu kan pernah kita rampok, dan kita kuras harta bendanya. Itu setahun yang lalu, Kang. Tidak sampai setahun sudah numpuk lagi hartanya. Namanya juga juragan kayu, juragan porok, juragan emas. Biasanya, habis pesta kan mereka pasti kecapean. Ayo, siap-siap. Kita serang malam ini. Ayo, 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 ayo. Bagaimana? Ya, kalau ibu setuju, dibangun saja. Kakek Surolangu mau kan jadi mandornya? Pasti mau. Seto! Nyi Brangah. Seto! Nyi Brangah.
Sementara itu, Seto Satrio termenung di istana kecilnya, memikirkan masa depan bersama sang ibu. Mereka merencanakan hidup yang lebih baik, hingga Nyi Brangah tiba-tiba datang. Dihantui perasaan lama yang belum padam, Nyi Brangah mengungkapkan kerinduannya. Meski hati sang ibu berat, ia merelakan anaknya jatuh ke pelukan Ratu Buaya itu. Cinta terlarang kembali bersemi di bawah malam bertabur bintang, meski Seto Satrio sadar hatinya terombang-ambing antara cinta dan takdir. Kalau ingin cepat membangun istana, kita harus sering ketemu Seto Satrio. Harus sering ketemu. Iya, Nyi Ratu. Iya. Kanjeng Ratu mau kemana? Entahlah Cundomanik, ada sesuatu yang membuatku harus keluar dari keraton. Aku ingin melihat langit bertabur bintang, berbias cahaya bulan. Malam ini memang indah sekali, Kanjeng Ratu. Indah sekali. Sayang, keindahan ini dirusak oleh Ratu Brangah yang mengumbar. Telah menjerat pemuda keturunan Cokronanggolo ke dalam perjanjian iblisnya. Salah satu putra selir Ngipri. Ya, itulah yang terjadi. Kenapa bisa begitu, Kanjeng Ratu? Pikiran sempit ibunya dan nafsu ingin cepat menjadi kaya dan berkuasa telah membuat Seto Satrio jadi lupa diri. Apa kita tidak bisa mencegah atau memperingatkannya, Kanjeng Ratu? Kepada Bayu Samudro yang bisa kita jangkau saja, kita hanya punya kewenangan terbatas. Apalagi kepada Seto Satrio yang sama sekali lepas dari jangkauan kita. Saya khawatir suatu saat nanti Seto Satrio akan bersekutu dengan Ratu Brangah dan menyerang Ramandanya. Ya, itu bisa saja terjadi. Tapi marilah kita berharap agar yang kamu khawatirkan itu tidak akan terjadi. Masuk! Jangan gentar, Sondong. Itu hanya pedang mainan anak kecil. Ya. Kau pimpinannya? Di tepi pantai, ditemani Condro Manik, Nyai Roro Kidul merenungkan nasib Seto Satrio, satu-satunya keturunan Cokro Nangolo. Ia mengembara tanpa tujuan, mencari cinta yang mungkin tak pernah bisa ia genggam. Malam itu, para perampok melancarkan aksinya, menyerang rumah sang juragan kaya dengan percaya diri. Namun mereka terkejut saat mendapati Bayu Samudera sudah bersiaga. Dengan keberanian dan kecerdasannya, Bayu melumpuhkan mereka satu persatu, menyelamatkan desa dari ancaman. Ki Demang yang tiba di lokasi terpukau dengan keberanian Bayu. Tidak hanya berani, Bayu juga mengusulkan agar harta rampasan dari para perampok dibagikan kepada orang miskin. Tersentuh oleh sikap mulia itu, Ki Demang menyadari bahwa Bayu Samudera bukan hanya pahlawan gagah berani,
tetapi juga sosok berhati besar yang peduli pada sesama. Ayo! Lebih baik diikuti, Den. Takut ada apa-apa. Ini gue yang kamu maksud. Iya. Bagaimana mungkin? Ayo! Lebih baik diikuti, Den. Takut ada apa-apa. Ini gue yang kamu maksud. Iya. Bagaimana membuka pintunya? Mau apa kamu? Saya perlu batu. Buat apa? Membuka pintu gua. Mau kemana kamu? Kurang ajar kamu, Sondong. Kumpulkan barang-barang itu. Kita satukan dengan yang di dalam. Lalu kita bawa ke Kademangan. Tidak bisa. Harta yang saya rampok bukan harta Kademangan. Saya tidak setuju kalau harta itu dibawa ke sana. Kamu bukan siapa-siapa, Wironono. Aku yang menentukan. Tidak bisa. Ayo masuk. Ambil barang-barang dan bawa ke Kademangan. Tunggu. Ada apa menyusul? Orang-orang yang di belakang saya ini, termasuk orang tua saya, Juragan Sojo, pernah menjadi korban perampokan Wirolodong. Saya kira merekalah yang pantas untuk masuk ke gua dan mengambil kembali barang-barang mereka. Ya, aku setuju. Mereka berhak masuk. Tapi apakah ini tidak akan menimbulkan masalah? Apakah benar barang mereka masih ada di situ? Atau benarkah itu barang mereka? Jangan khawatir, Kedemang. Dalam perjalanan kemari tadi, mereka sepakat untuk merelakan barang-barang mereka yang pernah dirampok untuk dibagikan kepada orang miskin. Biarlah si miskin merubah hidup mereka. Bagaimana, Kedemang? Ya, bagaimana lagi? Tentu saya harus setuju dengan gagasan baik itu. Kalian dengar apa kata Kedemang? Kalau begitu, masuklah kalian ke gua. Kamu hebat, anak muda. Tunggu, suatu saat aku punya rencana khusus untukmu. Kamu lihat sendiri, Cundomani. Kamu lihat bagaimana Bayu Samudro membahagiakan semua orang. Cukup, Koco Benggolo, kamu boleh istirahat. Kanjeng Ratu, kalau melihat sifat yang ditunjukkan oleh Raden Bayu Samudro, maka tidak diragukan lagi. Raden Bayu Samudro akan menjadi Raja Jawa yang berbudi luhur, adil dan bijaksana. Itulah yang aku harapkan, Cundomani. Itulah yang aku harapkan.